selamat pagi Bapak Junet. Terima kasih sudah hadir tepat waktu untuk menjalani sesi mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis pada hari ini. Dan saya menjelaskan atas pentingnya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan itu harus wajib melalui proses mediasi. Mediasi ini bertujuan agar para pihak memiliki kesempatan menyelesaikan sengketa secara damai dengan bantuan seorang mediator. Dalam hal ini mediatornya itu adalah saya, yang bersifat netral dan tidak memihak. Tujuan lainnya adalah untuk menjaga hubungan baik antara pihak, mengurangi beban emosi dan menyelesaikan perkara dengan cara lebih cepat, murah, dan bermartabat. Jadi, Bapak dan Ibu, mediasi ini bukan sekedar formalitas ya, tapi wadah bagi Bapak dan Ibu untuk berbicara dari hati ke hati. Saya berharap kita menjalani proses ini dengan keterbukaan dan itikat baik. Apalagi ini masalah rumah tangga ya, dan masalah rumah tangga itu terkait dengan masalah hati. Insya Allah apabila kita selesaikan perkara ini dengan hati yang dingin, dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, kita akan dapatkan titik temu dalam perdamaian. Baik, apakah Bapak dan Ibu bersedia melanjutkan sesi mediasi ini? Ya Bu, saya bersedia. Ya, bagaimana Bapak Junet, bersedia? Bu, saya bersedia Bu. Sebelum masuk ke pokok permasalahan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Era Puspita, Sarjana Syariah, Magister Hukum, mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Dalam sesi ini, saya tidak berpihak pada siapapun. Dan kebetulan saya adalah mediator non hakim ya, yang ditunjuk oleh Majelis Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Bengkalis untuk menyelesaikan persengketaan rumah tangga. Yang perlu diingat, mediasi ini nanti sifatnya private ya, privacy, rahasia, dan Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir apa yang dibicarakan di sini tidak akan pernah terpublikasi keluar, karena permasalahan ini akan diselesaikan di dalam ruangan mediasi ini saja. Jadi begitu, paham ya Bapak dan Ibu? Bisa Ibu jelaskan kepada saya secara singkat, apa sih sebenarnya alasan Ibu mengajukan gugatan cerai? Jadi begini Bu mediator, saya sudah sangat kecewa dengan suami saya ini. Dianya sering pulang larut malam, sekali pulang juga mabuk-mabukan. Dia juga tidak memberi nafkah untuk rumah tangga kami. Jadi saya sudah sangat kecewa dengan hal itu semua. Baik ya, kalau boleh saya tahu ya, Ibu Cindy dengan Pak Junet udah berapa lama ya usia pernikahannya? Sudah 1 tahun lebih Bu. Sudah 1 tahun. Sebetulnya masih masa-masa honeymoon itu Ibu ya. Ya, tapi selama ini saya yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Bu, karena saya juga bekerja kan. Iya. Jadi ya gimana lah saya menghadapinya itu semua Bu. Baik, terima kasih ya Bu Cindy sudah jujur kepada saya. Sekarang saya ingin mendengar ya tanggapan dari Bapak Junet. Ya, saya mengakui itu semua. Saya pulang larut malam, saya sering mabukkan. Tapi kalau segi hal nafkah, saya memberi, tapi ya tidak banyak. Memang ada sedikit banyak yang saya memberi. Baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Junet ya sudah jujur kepada saya. Jadi kalau mendengarlah tanggapan dari Bapak Junet ini, bagaimana dengan tanggapan Ibu Cindy? Masih nggak memberikan kesempatan nih? Kalau dari hati saya paling dalam, sejujurnya saya ingin sekali memberikan kesempatan untuk suami saya. Tapi saya nggak mau janji Bu, saya maunya bukti. Karena sudah berkali-kali ini kejadian, saya sudah lelah. Baik, kalau dari Bapak Junet sendiri, bagaimana? Ya, saya mau berjanji untuk tidak mengulang lagi. Dan saya akan buktikan itu tidak akan terulang lagi yang sudah-sudah. Nah, itu Bu, dari Bapak Junet, dia sudah berjanji katanya ingin berubah. Jadi bagaimana dengan sikap Ibu sekarang mengenai janji yang ingin dilakukan oleh Bapak Junet ini? Dia ingin berubah, dia ingin tidak lagi menyakiti perasaan Ibu. Apakah Ibu mau menerima? Saya ingin pembuktian dari suami saya, karena saya selama ini
dia merasa sendirian, tidak ada yang hadir di rumah. Sementara saya butuh sosok suami di rumah. Iya, baik. Dari cerita yang Ibu sampaikan itu, saya merasa ini sebetulnya bukan rasa benci ya, tapi saya rasa itu adalah suara hati seorang wanita ya, yang ingin diperhatiin, yang ingin diberi kasih sayang, dan itu merupakan suatu hal yang wajar karena setiap wanita pasti inginkan hal seperti itu dari suaminya. Jadi apakah Pak Junet bersedia nih memberikan perhatian, kasih sayang kepada Ibu Cindy? Ya saya bersedia, cuma di sisi lain di rumah juga terkadang memikirkan diri dia sendiri Bu. Tidak ada kenyamanan di rumah tersebut. Jika ada kenyamanan di rumah tersebut, saya bersedia akan berubah. Ya, baik-baik. Akan saya buktikan itu semua Bu. Ya baik ya. Jadi Bapak Junit juga merasakan bahwasannya kurang adanya kenyamanan ya di rumah ya. Jadi kenyamanan ini yang seharusnya dipenuhi oleh Ibu Cindy. Bagaimana Bu tentang masalah kenyamanan ini? Ya, saya kayaknya coba mengatur jam kerja saya. Saya bakal berusaha untuk selalu ada buat suami saya. Jadi sepertinya ini ada semacam celah nih ya antara Bu Cindy ingin memaafkan Pak Junet ini ya. Bagaimana? Apakah ingin kembali rujuk atau bagaimana? Saya ingin rujuk Bu, karena kita juga masih baru menikah. Baik. Jadi bagaimana Pak Junet? Kayaknya Pak Junet ini yang agak keberatan ini ya. Ya saya mengikuti gimana baik aja. Iya baik. Jadi begini ya, memang wajar ya kalau misalnya dari kedua belah pihak terasa berat karena mungkin kalau kita terlalu fokus kepada kesalahan pasangan tentu kan tidak akan pernah yang namanya adanya perdamaian. Tapi semoga dengan hal-hal kecil, ibaratnya ingat kembali masa-masa senang bersama pasangan, insya Allah rumah tangga ini akan kembali berjalan dengan harmonis. Namun untuk ketenangan hati, kita bisa membuat kesepakatan ya dari mediasi ini, sehingga nanti akan ada hasil mediasi hari ini yang dimana Bapak Junet akan berkomitmen untuk mengubah ya, meninggalkan kebiasaan buruk dan memberikan waktu pembuktian selama 3 bulan. Bagaimana Pak Junet? Itu opsi yang saya berikan kepada Pak Junet. Bagaimana? Ya, kemudian begitu pula Ibu Cindy berkomitmen memberikan perhatian, kenyamanan kepada suami, membagi tugas antara pekerjaan kantor dengan rumah tangga, dan memperbaiki komunikasi, dan akan diberi waktu selama 3 bulan. Bagaimana? Ya. Kemudian Ibu Cindy bersedia memberi waktu 3 bulan untuk menilai perubahan tersebut, ya, menilai perubahan dari Pak Junet, dan Pak Junet juga menilai perubahan tersebut dari Ibu Cindy ya. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Ya, setuju ya. Baik, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi dengan adanya kesepakatan seperti ini, saya berharap Ibu Cindy mencabut gugatannya dan kembali berbaikan kepada suami, dan suami kembali berbaikan kepada istri, dan semoga rumah tangganya kembali menjadi harmonis. Ya, sekarang bersalaman dulu Bapak sama Ibu. Silakan. Baik ya, terima kasih. Terima kasih atas kerjasama dari Bapak dan Ibu dan itikat baiknya. Maka dengan selesainya mediasi pada hari ini, maka selesai pula pertemuan kita.